Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jati Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, peristiwa Geger Cina pun belum meredam api konfliknya. Mangkubumi membantu Pakubuwono III untuk meredam api konflik tersebut. Setelah itu, Pakubuwono III memberi hadiah kepada Mangkubumi berupa tanah. Namun, pemberian tersebut menimbulkan kecemburuan. Terdapat salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Akhirnya, Jenderal Baron Inhofe mengambil keputusan bahwa Mangkubumi tidak boleh memiliki tanah tersebut. Sejak saat itu, pecah perang Mangkubumi, puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa. Perlawanan itu mengakibatkan Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Hasil keputusan tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III pada 23 September 1754. Dan pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyetujui hasil keputusan Nicholas dan Mangkubumi. Kesepakatan tersebut mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di lokasi Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mulanya naik tahtanya Mangkubumi dan mendapatkan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 13 Februari 1755. Dan pada 15 Februari 1755 mengadakan sebuah pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek-aspek keraton. Perjanjian Giyanti tidak merinci wilayah-wilayah pembagiannya. Hal ini membuat wilayah satu dengan wilayah lainnya bertumpukan. Misalnya, wilayah Yogyakarta, di sekelilingnya terdapat wilayah Solo dan juga sebaliknya. Sementara itu, setelah Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sumbernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi untuk melakukan pemberantasan juga menutup hak keinginan berkuasa di tanah Jawa. Pangeran Sumbernyawa yang juga merupakan keturunan Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta.